Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azil Fajri, NIM 0522020413. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul kebijakan moneter syariah dari mata kuliah ekonomi makro syariah. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada latar belakang. Jadi, sistem ekonomi konvensional itu masih mendominasi perekonomian global saat ini. Terjadi ketimpangan signifikan antara sektor moneter dan sektor real, di mana sektor moneter berkembang jauh lebih cepat. Kondisi ini menciptakan kerentanan terhadap krisis ekonomi yang berulang. Sektor moneter berkembang lebih cepat dari sektor real. Baik, selanjutnya itu ada masalah utama, yaitu sistem moneter konvensional menjadikan uang sebagai komoditas, bukan sekadar alat tukar. Hal ini memicu spekulasi tinggi dan transaksi yang tidak berbasis aktivitas real. Keuntungan tidak selalu berasal dari kegiatan produktif. Selanjutnya itu ekonomi syariah. Ekonomi syariah menawarkan alternatif sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan, melarang praktik riba dan berbasis pada aktivitas sektor real dan produktif. Di antaranya alternatif sistem ekonomi. Ekonomi syariah hadir sebagai solusi alternatif dari sistem konvensional, menawarkan pendekatan yang lebih adil dan berkelanjutan dalam pengelolaan ekonomi. Yang kedua itu ada larangan riba. Prinsip fundamental ekonomi syariah adalah larangan riba, mendorong transaksi yang berbasis pada kegiatan produktif dan pertukaran nilai yang nyata. Selanjutnya ada berbasis sektor real. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Dan prinsip keadilan menjadi fondasi utama sistem ini. Selanjutnya itu ada tujuan moneter. Itu kebijakan moneter syariah bertujuan menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan melalui pengelolaan uang beredar secara adil dan berbasis sektor real. Adapun poin-poinnya yaitu yang pertama, mengatur uang beredar, mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat untuk memastikan keseimbangan antara sektor moneter dan sektor real ekonomi. Yang kedua, menjaga stabilitas harga, memelihara kestabilan nilai mata uang dan mengendalikan inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga dengan baik. Dan yang ketiga itu mendorong pertumbuhan ekonomi yang nyata dan berkelanjutan melalui aktivitas produktif di sektor real, bukan spekulasi. Selanjutnya itu ada dampak kebijakan moneter syariah. Jadi dampaknya itu memberikan positif yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi melalui pendekatan berbasis sektor real dan prinsip keadilan. Adapun poin-poinnya itu yaitu mengurangi spekulasi. Sistem syariah membatasi aktivitas spekulasi yang merugikan dan memastikan transaksi keuangan selalu terhubung dengan aktivitas ekonomi produktif. Yang kedua yaitu mendorong sektor real. Instrumen berbasis bagi hasil dan cukup mendorong investasi langsung ke sektor produktif, menciptakan lapangan kerja dan nilai tambahan ekonomi nyata. Yang ketiga itu stabilitas dan pertumbuhan. Keseimbangan
antara sektor moneter dan real menghasilkan stabilitas ekonomi yang lebih baik serta pertumbuhan yang berkelanjutan dan merata. Selanjutnya itu ada tantangan. Jadi implementasi kebijakan moneter syariah menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Yang pertama itu dominasi sistem konvensional global yang telah mengakar kuat dalam infrastruktur keuangan internasional. Yang kedua itu implementasi sistem syariah masih terbatas pada beberapa negara dan sektor tertentu. Dan yang ketiga itu ada instrumen moneter syariah belum dikembangkan secara optimal untuk bersaing dengan instrumen konvensional yang sudah mapan. Dan di Indonesia itu potensi ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi syariah sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Dukungan dari lembaga keuangan syariah dan regulasi pemerintah terus berkembang untuk memperkuat fondasi sistem ekonomi berbasis syariah. Baik, selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi secara keseluruhan meskipun masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Di kesimpulan ini itu pun ada poin-poin. Yang pertama itu lebih stabil. Kebijakan moneter syariah menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil karena berbasis pada aktivitas real dan menghindari transaksi spekulasi yang berbeda. Poin yang kedua itu minim spekulasi. Dengan melarang riba dan transaksi global, meminimalkan spekulasi yang sering menjadi krisis ekonomi dalam sistem konsumsi. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada tantangan implementasinya. Meskipun memiliki banyak keunggulan, implementasi kebijakan moneter syariah masih menghadapi tantangan berupa dominasi sistem konvensional global dan keterbatasan instrumen. Sekian dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.